Jadi hari ini agak asik rek. Saya mau ngajari mereka tentang pengelasan. Jadi mereka dari SMK. SMK mana Mas? Pak? SMK 7 Pontianak ya. SMK 7 Pontianak. Jadi mereka jurusan pengelasan dan akan saya kasih tahu di dunia perkapalan, di dunia galangan kapal itu mereka dibutuhkan di bidang apa, ya. Mereka ini tidak dididik untuk menjadi welder. Akan saya tunjukkan nanti, kalian saksikan sampai selesai. Nah, ini mereka yang mau belajar, nanti kita tanya-tanya ya, kira-kira datang ke sini mau ngapain ini. Itu ada sama Tuan Rudianto Rimba dan Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jurusan pengelasan. Oke. Jadi sesuai dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, kami diminta ada sesekali kami memang untuk mengajak anak ke dunia industri yang relevan dengan jurusan mereka. Kami mandang PT Barimas kok kayaknya yang di sini representatif untuk kita tujukan ke anak berkaitan nanti dengan dunia welder, biar tidak sekedar mereka taunya oh kalau las itu cuma bikin tralis pagar gitu doang. Ini salah satunya nih. Jadi kami mohon nanti mungkin dikasih gambaran wawasan berkaitan dengan di PT Barimas. Biar semangat belajar mereka terutama nanti di kelas itu lebih antusias lagi. Jadi kayak kelas 2 ini ya, kelas 11. Ini kelas 11. Sebenarnya yang kunjungan istri harusnya di kelas 10 sih Pak. Cuman kemarin itu ada ya sedikit hal yang nggak memungkinkan, akhirnya di kelas 11 ini baru kami ini kan. Gitu ya. Dan semuanya jurusan pengelasan ini. Ini pengelasan semua. Biasanya kan ada mesin, ada elektro gitu ya. Nah, kami di SMK 7 itu cuma memang secara program kalian pemesinan itu kan ada teknik mesin, pengecoran logam, teknik pengelasan. Nah, kami yang di teknik pengelasannya. Pengelasan. Ya. Ada juga sih sebenarnya yang khusus kompetensi pengelasan kapal, cuman kami di teknik pengelasan doang dan aplikasi logam. Tapi tentunya mereka kan disuruh praktek juga kan, praktek ngelas gitu. Pasti, ngelas itu pasti. Iya. Teknik pengelasan. Ya. Teknik pengelasan dan fabrikasi logam, Mas. Ya, fabrikasi logam. Kalau dulu kan cuma teknik pengelasan doang. Sekarang ditambahin dan fabrikasi logam. Oh gitu. Oke. Fabrikasi logam berarti yang biasa kayak misalkan bikin ducting, pokoknya mengolah dari bahan baku menjadi produk baru seperti ya kayak bodi mobil lah ataupun kayak gitu. Pengerjaan di fabrikasinya. Biasanya di perusahaan manufaktur. seperti kalian gitu, dan belajar itu ada yang melalui melihat dan mendengar, dan itu tentu tidak, itu perlu ada guru. Melihat dan mendengar tuh masih kurang, perlu ada guru. Dan ternyata bagian-bagian pengelasan apa segala itu yang berkaitan dengan logam itu ya seperti guru mengatakan tidak hanya bikin teralis, tetapi peranannya luar biasa besar. Orang bikin pesawat ke ruang angkasa itu juga perlu juru las, dan itu memang orang bikin saluran pipa gas dari Rusia ke Eropa itu juga perlu juru las, dan itu peranannya besar sekali, dan itu memang perlu ada guru. Mudah-mudahan kalian itu ada bertemu dengan guru yang makin tinggi pengetahuannya. Di sini saya senang ada siapa itu yang juru las, kepala juru, Bang Adio, dia jadi kepala juru las dan punya sertifikat ya PKI. Beberapa teknik pengelasan dia bisa ajarkan, dan saya tentu senang kalau mereka benar-benar meluangkan waktu
mengajar gitu. Dan memang ada waktunya, hari-hari tertentu diajarkan. Dan saya kemarin senang melihat bahwa ada satu kelompok 4 orang murid, hasil lasnya itu begitu baik gitu, dan saya tidak ragu gitu. Kira-kira harapan Bapak ke generasi penerus yang jurusan las ini apa Pak ke depannya? Oh, mereka perlu ada pembinaan, Pembinaan khusus. perlu ada guru, perlu ada pembinaan, perlu ada guru. Kemauan sudah ada. Dengan memilih ke SMK kejuruan las itu sudah keputusan hati, keputusan pikiran, keputusan dirinya. Nah, tinggal sekarang kami itu yang bertanggung jawab, yang harus membimbing dan membina gitu. Membimbing dan membina. Karena sebuah negara itu bisa maju, bisa berkembang, itu tidak hanya melalui pidato dan lain-lain, tetapi melalui kita butuh banyak tenaga-tenaga, banyak. Jadi saya tambahkan ya, saya mau tanya dulu Pak, sekolahnya ini jurusan pengelasan tujuannya kemana? Menjadikan mereka ini welder atau ahli di bidang pengelasan? Karena kalian nanti ya, ada berapa orang ini? Nanti kita omongkan sambil jalan-jalan di sana lah ya. Jadi kalian sekolah ini atau belajar ini jangan punya cita-cita pengen jadi welder atau juru las. Yaitu kalau misalnya menjadi pilihan kalian nanti bekerja menjadi juru las, itu adalah pilihan terakhir. Tapi ada satu cita-cita yang harus kalian, karena kebetulan kalian pengelasan ya, jadi saya sampaikan berhubungan dengan pekerjaan kapal ini, ada satu jabatan yang sangat diperlukan di dunia pengelasan dan pembangunan kapal ini. Nanti akan saya sampaikan di sana sambil lihat-lihat di sana ya. Sementara itu dulu dari saya. Gitu aja Pak ya. Monggo kita langsung ke belakang ya. Oke, jadi ini saya kasih tanggung jawab masing-masing ya. Kalian boleh ambil helm satu untuk dipakai, kita ke lapangan sana. Kantongnya dimasukin kantong celana. Nah, nanti setelah dipakai, masukin kantong lagi, kita kembalikan ke kardus ini lagi. Ya, silakan diambil satu-satu. Ada beberapa jabatan di dalam pembangunan kapal ini yang nantinya saya yakin kalian akan bisa mengarah ke sana. Karena yang pertama kalian teorinya tahu, kemudian harus praktek juga, ya, harus praktek Pak ya. Nah, nanti kalian akan punya kesempatan untuk menjadi WI atau WE. Ada yang tahu WI atau WE itu apa? Apa WI kemarin? Welding Inspector. Welding Inspector, ya, dan Welding Engineer. Sudah tahu definisi Welding Inspector? Apa? Secara kasarnya dia apa? Ngapain ini? WI itu ngapain? Meriksa hasil las. Meriksa hasil las, ya. Jadi di situ ada banyak welder, ada banyak posisi pengelasan, ada 3G, ada 2G, kemudian ada overhead, ya, atau 4G, ada downhand. Nah, hasil las mereka itu nanti harus ada yang ngawasi. Selain ada beberapa pengujian, sudah pernah tahu pengujian las apa saja? Belum sampai. Belum sampai ya. Jadi ada NDT, ada DT. Kalau DT itu saya mungkin kembali dulu. Jadi sebelum kita ngelas bagian-bagian kapal itu, kita perlu ada namanya WPS. Sudah pernah dengar namanya WPS? Belum. Welding Procedure Specification. Yang saya bilang tadi ada WI, ada WE. WPS itu dibuat boleh oleh WI, boleh oleh WE tadi itu, Welding Engineer. Tapi kalau misalnya mau sempurna di oil and gas, pekerjaan-pekerjaan di pengeboran, kemudian pipa-pipa bertekanan tinggi, itu biasanya WPS-nya dibuat oleh seorang welding engineer. Karena dia sudah memahami semuanya, dia bertahap ya. Mungkin yang lebih bagus itu dari welder dulu, kemudian dia menjadi welding inspector, kemudian dia menjadi welding engineer. Nah, kalian ini yang saya bilang tadi, tidak usah bercita-cita menjadi welder, tapi harus bisa ngelas. Supaya ketika menjadi WI, itu kalian bisa memeriksa las-lasan dengan benar. Dan seorang WI bukan hanya memeriksa las-lasan, tapi juga bisa
menunjukkan bagaimana sih posisi kelas yang enak, bagaimana posisi kelas yang bagus. Itu kalau kalian sudah pernah menjadi seorang welder, pernah ngerasain sendiri. Nah, yang saya bilang tadi, sebelum benda ini dilas, setelah dirakit dilas, itu perlu ada namanya WPS, Welding Procedure Specification. Nah, membuat welding procedure itu kalian juga bisa nonton di YouTube ya, nanti ya. Kemarin saya ada nguji beberapa welder di beberapa galangan di Pontianak ini. Hasil las mereka nanti akan saya bawa ke Surabaya untuk diuji. Saya di sini bicara pengujian, mungkin kalian yang tidak nyatat atau disimpan di otak saja, atau mungkin bisa nonton videonya nanti ya. Pengujiannya itu ada non-destruktif atau tidak merusak, dan ada pengujian yang merusak. Ya, itu ada X-ray, ada penetran, itu yang tidak merusak. Ya. Kemudian ada yang merusak itu ada uji tarik, ada impact, dipukul, kemudian di bending, macam-macam kalian nonton di YouTube-nya Taman Sip DC nanti. Nah, kalian yang belajar sekarang ini, saya harapkan itu tadi, kalian bisa mengambil jenjang yang lebih tinggi, yaitu menjadi WI atau WE itu tadi, Welding Inspector atau Welding Engineer, seperti itu. Nah, kalian nanti bisa lihat di belakang sana aja, las-lasan itu seperti apa sih, yang vertikal, yang downhand. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung aja. Di sini ada beberapa bagian untuk bangunan atas itu pengelasannya semuanya full downhand. Nah, mungkin kalian juga belum sampai ke situ ya pelajarannya ya. Iya, belum sampai ke situ, tapi enggak apa, dilihat aja. Nanti akan saya tanya perbedaannya mana, perbedaannya apa ketika ngelas downhand dengan vertikal. Kalian saya izinkan untuk melihat-lihat, tapi tidak di lingkungan situ ya, mungkin di belakang sana aja ya. Oke, kalian bisa nyebar lihat-lihat, itu terserah. Dan kalau ada pertanyaan langsung aja tanyakan. Ada yang mau Kamu bisa perhatikan itu ada trafo las itu atau mesin las. Sudah pernah lihat elektroda atau kawat las? Sudah ya. Nah, coba kamu lihat-lihat di situ. Ada elektroda, ada mesin las. Ya, silakan diambil aja. Coba ini kan ada kawat las nih. Coba dibaca kode kawat lasnya. Berapa tuh yang kencang? E60 13 berarti E-nya apa? Terus 60-nya apa tuh? Berapa berarti? Terus apa lagi kodenya? Berapa tuh kode di tengah satu? Satu berarti segala posisi. Terakhir 3, itu apa berarti? Kode apanya tuh? Kode selaput. Berapa? Nah, itu posisi pengelasan overhead ya. Kalau overhead itu apa? Posisinya tadi berapa G? Berapa G? 4G. Nah, kalau kalian bisa ngelas seperti itu bahasanya mereka itu kastanya paling tinggi. Di luar pipa ya, kastanya paling tinggi. Yang udah bisa ngelas seperti itu, otomatis yang 2G, 3G, apalagi yang downhand itu pasti bisa. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang ahli ini juga kadang-kadang vertikal itu hancur. Saya sering ngalami, jadi mereka itu kalau ngelas overhead itu bagus sekali, tapi ketika di vertikal atau horizontal hancur, kurang ya. Tapi itu sudah dianggap menjadi kasar tertinggi di pengelasan. Jadi kalian harus bisa itu. Memang yang saya sampaikan tadi, kalian jangan menjadi welder, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menginjak jenjang yang lebih tinggi, WI dan WE itu tadi. Kalian jadi welder dulu supaya apa? Ketika mereka meriksa las-lasan, bukan hanya bacot aja, bukan ini salah, ini tidak boleh. Kalian harus bisa nunjukkan gimana sih cara ngelas yang bagus, posisi tangannya atau misalnya goyangannya, karena pengelas itu kayak ini, welder itu kayak seni, keahlian. Tidak bisa dipaksa, orang tidak bisa ngelas tangannya gini, tidak bisa. Itu keahlian, sama kayak tukang cukur rambut. Itu. Jadi tidak semua orang bisa. Ya bisa kalau cuma ngelas-ngelas gitu, tapi kualitasnya akan beda ketika dia memang sudah ahli di situ. Ya. Jadi kalian belajar tentang pengelasan, posisinya, cacat telas segala macam itu, mudah-mudahan nanti di jenjang berikutnya kalian akan dapat. Oke. Kemarin saya ada nunjukkan tentang gojeng. Jadi sudah pernah dengar gojeng?
istilah gojeng. Gojeng udah pernah dengar? Pakai api. Belum tahu. Ini saya tunjukkan. Kalian juga bisa belajar. Kebetulan kalian ketemu saya, jadi kalian bisa belajar di YouTube saya di sini. Saya kemarin ada coret-coret di sini. Nih, saya kemarin jelaskan gojeng itu apa dan sambungan las itu seperti apa. Nah itu saya kemarin ada coret-coret sedikit. Kamu bisa belajar, ya. Dari sini kamu bisa bandingkan juga dengan yang ada di sebelah ini. Kalian lihat itu dan saya harap kalian bertanya lah ya, bertanya, jangan domblong. Bertanya ya. Kalian ini lihat ini. Kalian perhatikan gambar ini, lalu kalian bandingkan dengan ini. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi yang benar itu gapnya ada, jarak antara base materialnya. Itu kalian pasti udah tahu ya, 2-3 mili tergantung ketebalan platnya. Kemudian kalau itu wajib tembus. Cuma kalau enggak tembus gimana Pak? Atau kenapa enggak tembus? Kalau enggak tembus itu biasanya seperti ini. Dia gapnya terlalu kecil sehingga pengelasannya tidak tembus. Nah, apa yang dilakukan kalau tidak tembus? Yaitu tadi, gojeng itu tadi. Dipotong dari area tertentu sehingga dia akan ketemu dengan pengelasan di atasnya. Baru dilas di baliknya seperti ini. Harusnya yang bagus itu tembus seperti ini. Tapi meskipun tembus, karena di WPS kita itu tetap ada back weld namanya, pengelasan baliknya, pengelasan di baliknya, maka meskipun tembus kita tetap harus back weld atau pengelasan di belakangnya. Karena untuk mengurangi korosi, ya korosi. Kalau misalnya kita biarkan mengandalkan tembusan ini saja, mungkin ini akan cepat habis kena korosi. Makanya kita harus lakukan back weld. Seperti itu, Mas. Oke ya. Bolak-balik. Kalau yang nampak gini, terus bagian tertentu yang tidak bisa bolak-balik gimana? Nah, Pak Dede mungkin yang bisa jelasin. Ya, udah saya jelasin tadi itu. Oh, iya. Jadi harus ada penembusan, ada yang dilas back weld namanya atau pengelasan balik gitu. Nah, di mana yang tidak bisa melakukan pengelasan itu di bagian depan kapal yang berbentuk runcing bulbous bow namanya. Itu mereka biasa pakai slot well yang di lubang-lubang itu kemudian dilas. Ada juga yang mengandalkan penembusan. Seperti contohnya di ini ada juga pipa. Pipa tidak bisa dilakukan back weld untuk sambungan-sambungan pipa. Karena pipa itu ukurannya macam-macam, ada dari 2 inci, 3 inci, 4 inci, ya. Dan bahkan 12 inci pun tidak bisa dilakukan back weld. Karena tidak mungkin orang masuk ke dalam pipa, meskipun orang bisa masuk aja, tidak mungkin. Misalnya ada pipa 24 inci, itu kan orang bisa masuk itu. Tapi dia tetap mengandalkan penembusan. 20-an welder. Berapa, Pak? Ya antara 10 sampai 15 welder itu, karena di sini pengelasan itu tidak ini ya. Jadi pembangunan kapal itu tidak seperti bikin barang-barang kecil. Disetel dulu, dirakit, baru dilas. Tapi kalau di sini enggak. Jadi antara welder dengan fitter dengan welder itu kerjanya berurutan. Jadi tidak perlu, misalnya ini di setel dulu sampai segini selesai baru dilas, ya mungkin akan perlu welder yang sangat banyak untuk ngejar waktu. Tapi karena dia kerjanya sambil, jadi fitter selesai nyetel ini dia las, kemudian nyetel belakangnya dilas seperti itu. Jadi 10 sampai 15 welder ini sudah cukup dalam waktu 1 tahun itu. Mereka dengan adanya kunjungan industri ini bertambahlah wawasan mereka mengenai dunia welder. Ya, kurang lebih yang saat ini kita kunjungi di sini kaitannya dengan konstruksi kapal. Jadi bahwa memang welder itu atau jurulas itu dunia kerjanya tidak sebatas cuma ya sekedar bikin tralis, pagar, enggak, tapi masih banyak bidang-bidang welder yang nantinya kalian bisa dudukin jabatannya, bisa dicontohkan. Oke ya, itu saja video kali ini dan pesan saya ke mereka tadi untuk semangat saja. Semangat belajarnya ya, supaya mereka punya cita-cita lebih tinggi. Dan jadi apa aja itu terserah mereka. Mereka punya pilihan,
Cuma di sini seperti biasa saya selalu menyampaikan motivasi-motivasi untuk adik-adik atau teman-teman yang sedang belajar sekarang baik di dunia perkapalan maupun di dunia pengelasan yang ada hubungannya dengan perkapalan itu tadi. Ya, tetap semangat, tetap belajar dan mudah-mudahan mereka semuanya sukses nantinya ya. Baik jadi welder, jadi apapun. Yang penting sukses. Gimana tadi? Sini ada ngumpul. Udah ya? SMK? Bisa. Tangannya gimana? SMK? Bisa. Udah. Oke, sip. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.